Kejadian horor bisa terjadi di mana saja. Salah satu tempat yang dikenal banyak di Uni Makhluk Halus yakni gunung. Jadi saat kita mendaki gunung tentunya tak jarang mengalami berbagai macam kejadian mistis atau horor. Kejadian horor tersebut bisa dari suara, bahkan secara tiba-tiba kita bisa melihat makhluk halus secara langsung. Salah satu kisah horor yang sangat menyeramkan dialami oleh seorang pendaki bernama Rino. Ia mengalami hal yang luar biasa ketika mendaki Gunung Semeru di tahun 2011. Diceritakan di saat itu Rino sempat tersesat hingga 10 jam. Dan bukan hanya itu saja, salah satu sukma teman Rino sempat tertinggal di atas puncak. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Selamat malam Bang Rino. Malam. Apa kabar nih Bang Rino? Baik dong. Sehat, Always, Bang, ya? always good. Always ya good. Udah lama banget nih gak ketemu, hampir setahun Bang ya? Iya, 2022 kan 2023. 2003, bener Bang, udah setahun. Setahun. Nah, terakhir itu kan sempat cerita di Gunung Raung sama Gunung apa? Slamet Ya, itu wah gokil banget sini. Dan teman-teman semua yang belum menonton videonya pada saat itu nanti ada nih. Iya, soalnya emang alurnya itu nyambung. Bertahap ya. Bertahap. Bertahap. Dan akhirnya sekarang pengen menceritakan tentang pendakiannya di Gunung Semeru. Wah, tapi sebelum kita masuk ke cerita kayak gitu nih, Bang Rino nih sekarang udah punya usaha nih Bang. Apa tadi namanya saya Bang? Keripik Jengkol Uni. Keripik Jengkol. Biasanya kan gue emang ada kan toko kan di Denpasar, cuman kan karena retail lagi kurang bagus, gue beralih ke makanan. Jadi ke Keripik Jengkol Uni, 100% jengkol. Nah, itu bisa membeli dari Tokopedia atau Shopee Bang ya? Shopee, Tokped ada. Oke. Nah, itu namanya apa kalau boleh tahu Bang? Namanya kalau di Shopee sama Tokped Keripik Jengkol Uni. Di IG juga Keripik Jengkol Uni. Oke, nanti semua lebih jelasin lagi gue taruh nih di kolom deskripsi. Yeah. Jadi teman-teman semua setelah menonton video ini sambil makan keripik jengkol. Bener. Ya. Lihat di IG, reviewnya bener. banyak banget itu keren-keren kok. Nah, tadi kan sedikit gue dengar cerita nih pendakian di Gunung Semeru pada tahun 2019 ini memiliki kesan tersendiri nih buat Bang Rino ya. Bener. Terutama ada salah satu teman dari rombongan Bang Rino ini, sukmanya ini masih tertinggal di Gunung Semeru nih. Dan juga sempat disesatkan itu bukan beberapa jam lagi, itu hampir 7 jam lebih nih. Yeah. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya nanti bakal diceritain sama narasumbernya langsung nih. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, kalian subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gunung Semeru di tahun 2019 nih. Bang Rino pengen menceritakan tentang pengalamannya pendakiannya pada saat ini. Iya. Ya, bisa dijelasin lagi nggak sih Bang dari awal perjalanan hingga kejadiannya hal-hal yang nggak diinginkan kayak gimana Bang? Silakan Bang Rino. Ya. Jadi ini beberapa cerita tentang yang pendakian gue yang lumayan berkesan. Selain horornya juga dapat kebetulan emang sudah direncanakan bahwa gue pengen naik gunung, dapat nuansa dingin banget, makanya gue ambil di bulan Agustus. Yang dingin-dinginnya tuh Bang ya? Lagi dingin-dinginnya, ya. Agustus akhir. Jadi itu juga kata beberapa teman-teman senior-senior yang lain, Agustus September adalah bulan yang bagus untuk mendaki. Dan akhirnya gue pilih untuk ke Semeru. Dan karena emang gue pengen kesana nyari info, susah banget untuk sendiri. Dan itu kan minimal kalau nggak salah kemarin terus diberitain bahwa nggak boleh sendiri ke sana. Jadi itu juga agak ribet. Akhirnya gue memutuskan untuk ikut open trip. Ada salah satu teman mengelola open trip lumayan besar. Akhirnya gue ikut open trip mereka
jalan mulai gitu, naik kereta dari Senen ke lewat Tumpang ya, ke Malang, Tumpang. Nah ketika berjalan itu, gue jalannya itu semula hal-hal yang rumrah seperti pendaki yang lain masih enak lah, santai. Jadi mulai dari Ranupani ke Ranukumbolo itu perjalanan gue cuma 4 jam. Nyantai, makan semangka biasalah. Iya. Tapi Semangka 2.500 itu. waktu enggak, iya 2000. Itu masih 2000 apa ya? 2000. Iya. Gue dari pos sebelum pos 1, pos Bayangan, itu ada jalur pintas. Jadi ikutin jalan, tapi ini ada jalur pintas, jalur warga. Gue dikasih tau sama temen situ ranger, lewat sini bang, lebih motong jalan. Gue lewat situ. Nah gitu 4 jam sampai ke Ranukumbolo, dan kebetulannya kerennya lagi di Ranukumbolo itu ketika paginya itu, nanti gue kasih cuplikan beberapa, gue lagi kebetulan gue ngerekam jadi batu es, gue ngerekam. Jadi inner yang di dalamnya gue buka susah, pas gue buka di dalamnya yang luarnya itu yang second layernya, double layernya itu jadi es batu. Pas gue keluar ada yang bawa itu -9. Itu di dalam tenda gue tuh yang di double-nya, di luarnya itu es batu tuh. Jadi gue kayak tidur di dalam freezer. Nah, udah gitu selesai ngomong itu kurang lebih ada 19 orang. Akhirnya kita jalan lagi menuju ke Kalimati di paginya. Habis makan ke sana. Nah, di situ baru mulai terjadi yang hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi ketika itu kan emang kelebihan ikut open trip adalah kita punya teman untuk hiking bareng. Kekurangannya adalah lu nggak bisa healing, lu nggak bisa nyari spot yang bagus. Jangan mengharapkan untuk tidak bocor ketika bikin dokumen. Soalnya kan ramenya minta ampun. Itu pun posisi Ranukumbolo untuk membangun tenda susah banget. Susah sekarang dempet-dempet. Sampai kita berjalan, kita akhirnya jalan ke Kalimati. Sampai Kalimati itu karena terlalu nyantai, beberapa rombongan udah bikin tenda, tapi gue belum, karena gue buat tenda sendiri. Akhirnya gue sampai Kalimati, itu gue bikin tenda deket pohon gede. Itu ada kayak kain putih. Iya. Gue nggak paham, gue sangka ini cuma ada yang begini cuma di Bali, atau yang kain kayak catur cuma ada di Bali. Dan pengetahuan gue minim kalau suku ini sana Tengger itu adalah emang asal muasal orang Bali, suku Tengger. Karena beragama Hindu ya. Gue nggak paham tentang itu semua. Gue pikir mungkin ini lagi fase perawatan dan sebagainya. Gue bikin tenda di situ dengan melakukan hal-hal yang seperti biasa gue lakuin di Jakarta, kencing di pohon, misi-misi, tetap di situ, di area situ. Menjelang maghrib baru sesuatu di luar nalar terjadi. Jadi ada sekitar 4 tenda di situ, kurang lebih tuh 4 tenda. Perempuan ada di situ juga. Selepas maghrib, sebelum maghrib gue ngambil ke mata air dulu. Itu diwanti-wanti, kalau misalkan mau ngambil air jangan di atas maghrib ya, soalnya kita mau ngambil mata air di situ macan semua cuma ada di situ. Jadi kalau di malam jangan ngambil, takutnya kita bentrok ketemu gitu. Jadi gantian lah ya. Jadi disarankan selepas maghrib ke atas jangan ngambil air di situ. Nah, selesai situ udah kelar ambil air dan sebagainya, mulai ada yang masuk ke tenda. Cuman yang masuk tenda itu bukan orang. Gue nggak terlalu mikir macam-macam, hayalan. Cuman emang dari dulu sampai sekarang pun, sampai saat ini, kadang-kadang gue menyepelekan sesuatu kasat mata sebelum kejadian yang bener-bener dampaknya bener-bener gitu. Gue pikir biasa lah ya. Biasa, seperti gue suka pakai kacamata. Kalau gue pakai kacamata, bayangan-bayangan, mungkin minus kali, atau bayang-bayangan dari mata kekurangan min gue nih gitu. Lama selesai Isya, kita emang kan tenda cewek cowok kan kita pisah-pisah. Itu ceweknya 2, gue sendiri berempat 3, jadi cowok 3, cewek ini 2. Selepas Isya mulai nggak bener. Udah mulai si cewek ini kenapa nih nggak keluar nih. Sebut aja namanya Sarah. Soalnya kalau gue sebut nggak enak juga, soalnya beberapa yang gue ceritain di sini
ngikut-ngikut salah satu komunitas besar di Indonesia. Kalau mereka nonton juga, mereka juga mungkin akan tertawa inget waktu kita ini gitu. Makanya gue agak sedikit samarkan lah, Sarah lah namanya. Si Sarah ini teriak-teriak, bang, entah udah makan juga masih teriak-teriak gituin. Enggak bang, sini sebentar deh bang, keluar aja. Nggak berani. Nah di situ gue keluar nggak berani. Kenapa nih keluar nggak berani? Namanya anak cowok kan terkenal, teman-teman yang terkenal cuek. Kita cuma ngobrol-ngobrol, sedangkan nyalain api kan nggak boleh di sana. Ngobrol-ngobrol biasa dan sebagainya. Ya udahlah, ada beberapa yang masuk-masuk, gue iseng. Cuman kan gue ngomong dulu sama yang lain. Gue kesono ya, soalnya yang gue takutin adalah ketika gue main masuk disangkain mesum. Itu kayaknya ngeri banget, omongan sampai kemana-mana. Akhirnya gue bilang sama orang, gue kesana dulu, gue cek dulu ada apaan tuh manggil-manggil. Iya bang, gue masuk. Ada apaan sih? Mereka lagi ngegumul. Kenapa emang? Lu nggak denger dari tadi? Apaan? Ada kunti? Ada kunti apaan? Bang, ada kunti bang, tadi bang. Pas tadi yang tempat abang tuh kencing sono, nyamperin ke sini. Masa sih? Dalam hati gue, apa yang salah nih? Pasti ada something wrong. Yaudah, gue tungguin lu di luar semua. Pas kita lagi bertiga, emang gue cerita, ini nggak beres nih perempuan. Gue nggak tahu dia parno apa ketakutan. Kita tungguinnya di luar ya. Iya bang. Gue tungguin sambil ngobrol-ngobrol, teriak sejadi-jadinya. Akhirnya dengan cara terpaksa kita berdua cowok masuk ke dalam. Itu jadi kita masuk ke dalam. Gue pengen sama dia ngomong sama temen gue nih yang cowok, setelah dia tidur kita pindah ya. Soalnya nggak enak banget nih namanya tidur, gue nggak tahu tangan kemana-kemana, keempet dan sebagainya. Kita pindah. Ternyata pas sampai ke dalam, yang cewek ini ngomong, si Sarah, bang lu tidur di sini deh bang. Nanti lu rasain apa yang gue rasain. Tadi gue udah sempet tidur tapi kerap-kerap. Akhirnya temen gue tidur. Nah nih cewek masih ketakutan, temen gue masih ya, ngomong-ngomong. Gue pikir ini gue besok perjalanan kacau nih. Setahu gue orang-orang juga pada ngomong Seven Summit yang pertama itu kan di Irian, Papua. Dari seenamnya itu yang paling berat adalah Semeru. Gue mau mempersiapkan tenaga. Gue besok harus udah fit. Soalnya kalau gue fit, gue bisa ngejagain temen yang lain. Kalau gue nggak fit, malah bikin orang juga balik ke bawah. Gue tidur benar. Jadi pas gue tidur itu gue merasa kayak ditibanin. Itu kayak ditibanin kayak gimana sih, kayak ada tekanan, buk, sampai gue loncat. Si Sarah nih ngomong, lu ngerasain apa yang gue rasain bang? Apaan lu so tau lu? Orang gue nggak apa. Lu mimpi ketiban kan sama tekanan gede. Gue langsung nyadar, iya, lu jangan tidur bang. Besok gue mau summit Sar, gue nggak mau. Lu tahu sendiri kita harus bangun nanti jam 4 jam 3-an. Belum pada masak, belum kita nyamperin teman-teman di sono. Kan beda kita jauh. Nggak apa-apa bang, bareng-bareng aja biar lu juga tahu. Nah temen gue yang laki nih, nggak percaya. Akhirnya dia tidur. Nggak lama, nggak tahu kenapa kita tidur juga nih, maksudnya sekitar jam 10-an kali, kita udah capek banget tidur. Kebangun temen gue loncat, deng, langsung ngebangunin gue. Kenapa? Langsung gue tembak, lu mimpi ketiban? Enggak mimpi, lu dengerin di luar tuh suara angin muter. Gue bingung, kita harus ngapain? Sedangkan kondisi udah begitu, kalau gue bangunin si Sarah ini makin kacau. Akhirnya kita keluar berdua, kita tahu nih apaan. Dengan berat hati gue yang keluar, karena temen gue curangnya main umur. Bang lu kan lebih tua. Gue takut jujur. Jadi tuh kayak di tenda itu merasa kayak lu kayak kemasukan air tapi dengung. Pas gue keluar itu hawanya kayak daun pelan deng, tapi sekitar ini kayak ada getaran magnet muterin tenda gue. Gue baca semua ayat yang gue bisa, Anas, Al-Fatihah semuanya. Akhirnya pas gue makin lihat ke atas, itu di atas tuh kayak ada sekitar kayak tadi pertama-tama gue lihat plastik putih. Gue pikir wah puting beliung nih. Cobalah, kan mata gue minus, gue pakai kacamata. Pas gue lihat kuntilanak tertung. Gue bilang nih kalau nggak begini pasti kesenggol nih. Yang gue tahu ada sebab akibat. Gue inget, oh apa gara-gara gue salah kencing di situ. Tetap permisi, cuman kan ada spot yang lain. Gue berpikir ini gue salah pasti nih, something happen di sini yang pasti nih. Udah gak lama gue dalam hati minta maaf. Tekanan itu makin hilang, tapi jadi nemplok. Ngerti gak? Jadi kan dekat pohon tuh yang kayak putih tuh, ini nemplok di atas itu.
Gue pikir udah gak ada tekanan, gue masuk, temen gue ngomong, aman bang, aman, lu gak ada dengar suara apa-apa lagi kan? Aman, udah tidurin aja, besok kita lebih berat nih bakal jalan. Ketika gue tidur, udah tidur, bangun jam 3, pada jalan, gue gak ngasih tahu bahwa itu masih nemplok di situ. Ya gue gak bilang tuh bahwa ada di situ tuh sama temen gue tuh. Emang kan schedule-nya jam 3 harus naik. Dan ternyata di trip itu, jam 3 udah naik, sebelum jam 3 dibangunin untuk nyemil, biasa dibikinin bakso. Pas gue datang nyamperin, udah siap pada mau naik, mau nggak mau kita makan dikit langsung jalan jam 3. Soalnya beberapa open trip yang lain di sebelah situ banyak yang jalan jam 1, bahkan ada yang jam 12 karena treknya yang kacau sama apa sih namanya, kondisi beberapa. Kalau di sana kan kalau seandainya bawa perempuan lebih diperhatiin kan Semeru, karena kan lumayan sakral. Sebelum kita naik kan kita selalu di briefingin, ya kan, di Ranupani itu sama rangernya berganti-gantian. Nah, jalan langsung jam 3, kita di jalan di Arcopodo, kita berdoa. Kita kasih tahu tuh bahwa batas vegetasi di sebelah mana, terus turun, jangan sampai ke blank 75, soalnya kan beberapa kasus ada yang pernah keenakan turun. Jatuh aja. Jadi kita briefing lagi, berdoa di situ, dikasih tahu bahwa kalau turun mencar harus tahu kemana, jangan lurus terus, jangan lama-lama ke kanan. Kebanyakan orang ke kanan nyemplung blank 75. Ya udah kita briefing. Nah di situ gue mulai ada, katanya kan ada arca kembar. Yang kembar tuh ada beberapa orang yang ngelihat, ada beberapa orang yang enggak. Dan gue nggak paham itu. Nah ketika situ gue pikir-pikir kayak kucing gitu dua. Gue pikir adalah, atau juga jam 3:30 jam 4 itu udah. Gue pikir batang-batang biasa lah, udah jalan. Karena pas sampai summit itu ada banget godaan yang parah sih sebenarnya menurut gue. Gue masih kebayang yang tadi. Lanjut cerita, summit gue gak ada masalah sama sekali. Sampai akhirnya gue ketemu sama yang cewek, si Sarah. Kayak orang nggak beres, kayak menurut gue dia kurang tidur karena gangguan yang tadi di Kalimati. Menurut gue, cuman menurut dia merasa terlalu berat. Secara ini dia masih kelas 3 SMA, masih sekolah, paling muda lah. Jadi kita perhatiin. Lanjut cerita, Sarah jalan duluan aja, gue entaran. Akhirnya gue tuh karena gue pur lah, jadi kalau seandainya gue makin jalan kasihkan kan, soalnya gue pengalaman pas di situ, namanya jam 4 subuh itu kan nggak ngeliat kanan kiri. Kadang-kadang gue ngobrol sama orang, ternyata bukan rombongan gue bang. Karena gelap ya. Gelap. Gue pikir, udah lu jalan duluan, gue diem di sini, gue tidur bang. Jadi ada cekungan tuh pas summit, ada cekung batu gede. Di situ enak banget, angin nggak banyak, gue diem, gue tidur sekitar 15-20 menit, ketiduran di trek. Ternyata benar, beberapa temen ngomong paling enak kalau dari atas batas vegetasi, kadang-kadang nyantai, tidur lu, enak tidur situ. Ketika gue bangun kaget, gue jalan terus. Gue nemuin Sarah lagi ngeringkuk. Akhirnya dia mau minum obat pakai Pocari Sweat. Gue bilang, jangan, emang nggak bayar putih? Nggak. Gue kasih minum, Pocari Sweat gue ambil, diminum. Gue nuntun dia, sama ada satu lagi orang Makassar. Udah mau mati kali itu orang, bukan rombongan gue, tapi masih satu rombongan. Dia kalau nonton pasti diinget, dia orang Makassar. Jadi dia memang lagi sakit, minum obat juga. Gue gotong jadi berdua. Udah gitu, gue pasinin pasir, kesetek. Luka gue sini gue nih, engsel gue. Jalan, jam 9 gue baru ngeliat bendera. Dan beberapa orang ngomong jam 9, pas di briefing gue bilang, kalau bisa jam 9 semuanya turun. Tapi karena obsesi gue yang tinggi, orang yang ngomong aja pengen gue tonjok bang. Gue udah nyampe sini, udah tinggal mau ke atas, lu suruh turun jam 9. Gue jalan bang, jam 9 lewat, sampai setengah 10 gue di atas. Sampai jam 10 lewatan. Jadi ini sebenarnya bukan menyarankan untuk seperti yang gue lakuin ya. Cuman emang jam 9 diwajibkan turun supaya para pendaki itu nggak terlalu... Soalnya kalau di atas selfie orang banyak banget. Mungkin supaya nggak terjadi kejadian-kejadian yang lalu yang katanya kalau angin berubah ke arah kita kan mereka memperhitungkan arah angin. Jadi ada beberapa zat beracun yang ke arahnya ke area jalur pendaki. Tapi gue jujur sampai jam 10 lewat, jam 11-an gue di atas. Gue turun. Jadi selama gue summit,
itu nggak terlalu banyak kejadian yang aneh. Ketika gue sampai Kalimati, gue makan sebagainya, itu kejadian ada lagi. Tenda itu padahal sepagi, dia masih berat bang, ini pinggang makin sakit bang. Akhirnya gue coba pijit-pijit, kutuk-kutuk gitu pakai minyak gosok. Jam 10 harus udah selesai ya, biar kita langsung jam 12 langsung ke Rakum. Yang mau lanjut ke Rakum nggak apa-apa, nanti kita tungguin di bawah. Yang pasti kita semua jadwalnya cuma 2 malam. Tapi trip yang di sebelah itu sampai 3 malam karena mereka kepengen ngecamp lagi di Ranukumbolo. Oke. Setelah jalan terseret-seret, udah gue nggak tahu, udah tuh kayak udah kalah perang dan sama-sama berat, kita sama-sama tuh mencar, jadi tinggal bertiga, cewek 1, cowok 2. Karena kan emang kalau kata beberapa orang, kalau lu pengen tahu sifat asli seseorang, coba naik gunung, nanti ketahuan situ antara ego dan kesabaran dites banget situ. Mungkin bagi mereka si Sarah ini lumayan memberatkan, cuman kan gue sebagai orang yang lebih umurnya lebih tua harus mencontohkan yang baik lah. Jalan sampai ke Rakum itu gue sekitar jam 5. Ngopi sebentar, ketemu sama komunitas yang besar lagi. Dia juga bertiga. Akhirnya dia ngomong bertiga, 1 cewek juga. Ini orang mandi, gila nih. Mandi, gue pikir, hebat lu ya. Maghrib kita jalan ya. Apa kita mau buka sini nih? Gue bawa tenda. Gue juga bawa bang, tapi balik aja deh. Gue ada keburu-buru nih jadwal. Oh yaudah. Jadi dari Rakum kita jam 6 selesai maghrib. Ketika jalan, di situ mulai teror terjadi. Jadi waktu di briefing ranger tuh selalu ngomong kalau misalkan lewat 3-4 ada blok namanya Watu Rejang, permisi nggak ada salahnya. Jadi ku inget, oh Watu Rejang. Pas ku balik ke pos 4, semua teman-teman gue tuh menyarankan kalau pas balik diam dulu aja di pos 4, enak pemandangannya. Bilangnya goodbye, ntar ketemu lagi. Teman-teman gue soalnya mengatakan bahwa itu candurin, bagus, keren banget. Oh yaudah, jam 1 di pos 4 kita jalan. Nah udah mulai gelap kan tuh. Nah ketika gue di pos 3 itu pasti Watu Rejang, itu ada batu. Jadi waktu lewat gue nggak nge. Nah itu gue center. Nah teman gue ini yang orang Jawa Timur yang gue bilang komunitas besar ngomong, bang jadi center. Nanti gue ceritain di bawah. Oh yaudah, gue langsung mikir apa ini tadi di briefingin. Udah nggak gue center. Selang dari situ semua kejadian terjadi. Yang lebih parahnya lagi, Kunti yang di sana nggak ada. Gue pikir, oh udah sampai Ranukumbolo mungkin dibalik. Sampai situ gue ketemu sama 4 orang, 3 orang cowok, 1 orang cewek. Itu posisinya si Sarah paling depan, cewek, cowok 4 di belakang, gue paling belakang. Dengan yang di tengah nyalain JBL, ngobrol. Pas ketemu sama 4 orang itu, kita agak sedikit kaget semua. Karena 4 orang ini semua berpakaian putih. Cewek di barisan 3, gue masih ingat banget. Cowok, cewek, bapak-bapak. Itu kan sempit kan, lu tahu kan, sempit. Yang udah lewat pos 4 mau pos 3 itu kan sempit. Kita misi, kita kayak mengalah lah. Misi ya silakan Bu Pak. Kita yang di si Jeffrey temen gue yang barisan ketiga ngomong, bang nengok bang. Enggak, lu tengok bang, manusia bukan. Menurut gue nggak usah ditengok. Gue tengok kakinya nggak ada. Mumpung masih ada, gue oyak-oyak kan. Emang kan kita posisi berhenti kan berdekatan. Semuanya ngeliat ke belakang. Kakinya nggak ada, dengkul ke bawah nggak ada. Gue sangka tuh hayalan gue semuanya ngeliat. Mulai dari situ, yang tadinya kita musik kedengeran, nggak jadi ada musik. Yang tadinya kejauhan, semua sama-sama megang ransel. Itu kita ngeh lagi ketika, kok nggak nyampe pos 2 nih. Padahal kita dari jam 6, itu udah jam setengah 10, belum nyampe pos 2. Udah mulai. Sampai situ, sekitar 500 meter ketemu itu orang, kita bilang, udah, gak usah banyak cerita. Kita ceritain nanti di bawah aja. Udah ngomong-ngomong, si Sarah paling depan, udah gak ada suaranya. Di jalan duluan, dia beda sekitar 5 langkah dari kita. Jalannya ngambang. Kita tarik lagi, nah temen gue yang ngerti, si Jeffrey, dia ngomong, bang, yang beginian udah biarin aja. Yang penting dia masih diem, jangan kelewatan dari kita. Kita ikat pakai ranselnya dia sama ke badan, kita ikat pakai webbing. Kita pakai webbing, ikut-ikutan. Karena temen gue ini lumayan senior. Maksudnya
lebih tahu karakter gunung Jawa Timur. Jadi dia ngomong seperti itu dan dia selalu ngomong, bang, sweeper paling belakang, ini kita ikat, nanti kenapa-kenapa gue jelasin di bawah. Yaudah, jalan Jeff, jalan. Kita jalan, ketemu kakek-kakek jongkok di atas kayu. Itu hal yang sangat aneh menurut gue. Anehnya minta ampun. Dengan rasa takut yang parah, kita semua pada bilang permisi. Dan dia ngasih ngomong jangan suka nyenter-nyenter ke muka orang. Langsung, gue langsung, jangan nyenter-nyenter. Padahal kita pakai headlamp, itu kalau ke orang headlamp kita semua ke bawah. Gue langsung mikir, something happens. Gue balik lagi sebab akibat sesuatu. Ternyata dalam hati gue nih, dalam hati kecil gue, apa karena gue nyenter-nyenter terjang itu kali? Karena gue emang rese. Gue salah banget itu, salah. Akhirnya yaudahlah, mungkin itu. Gue merinding nih, gue inget banget situasinya itu nggak ada pendaki yang pulang karena mayoritas kebanyakan open trip tuh 3 malam karena pengen nyantai lagi di Rakum. Semalam Rakum, semalam Kalimati, semalam lagi Rakum. Tapi yang open trip gue ini pengen cepet. Ada beberapa yang meninggal, ada yang berapa. Jadi kurang komunikasi sih. Ketika jalan, gue bilang, iya mbah, saya minta maaf. Maafin banget mbah. Ya, kepo. Gue liat ke belakang lagi udah nggak ada tuh orang. Dan gue nggak berani ngomong ke depan. Gue pikir kacau nih, chaos nih ntar nih. Selang 5 langkah, mulai yang nomor 2 dari depan cerita ngomong, bang, lu denger nggak di bawah? Gue denger. Tolong semuanya baca ayat-ayat yang kita hafal. Yang tadinya pelan jadi tambah kenceng bang, gamelan. Kan bawa jurang tuh, arah balik. Dung udah nggak jelas itu bang. Itu posisi udah jam 10, nggak nyampe ke pos 2. Itu jalanan udah ikutin apa yang kita jalan setapak bang. Itu kan nggak ada jalur. Itu emang jalan udah kita ikutin. Belum ketemu jembatan. Udah jalan ketemu jembatan, kita alhamdulillah jangan di sini deh. Ini jembatan soalnya dikasih tahu jangan terlalu lama. Soalnya jalur binatang buas. Sering ketemu binatang buas di sini karena jembatan merah kalau nggak salah di bawahnya tuh ada sumber mata air binatang buas. Jadi kalau mau istirahat jangan terlalu lama, takutnya bentrok. Kita jalan lagi sampai pos 2. Itu mulai aneh lagi. Sebelum pos 2 itu jalan, itu yang tadi kaki gue nih bang, kanan kiri. Yang tadinya sekelan, nggak sekelan, sampai dua-duanya mati rasa. Gue sangkain gue doang yang ngerasain. Jadi tuh dari belakang sampai depan ngerasain, kaki nggak berasa sama sekali. Ketika jalan, mulai dia manggil-manggil. Jadi nih, gue jalan berenam, serasa ada yang mantau. Sebelah kiri kan pohon-pohon gede tuh, kesini kan jurang. Gue jadi kalau jalan tuh kayak dipantau. Kayak ada yang merhatiin gitu bang ya? Banyak banget mata. Sampai gue bilang, jangan pikiran macam-macam ya. Ini emang jalur binatang buas, siapa tahu emang ada kucing gede tapi nggak gigit kok, nggak kayak kucing Sumatera. Sampai gue ngomong begitu supaya nggak panik, soalnya ngomong, bang ada yang merhatiin kita? Enggak. Selang lama jalan, gue baru kok ini pohon ini lagi. Saya bilang, break dulu, break, minum jalur. Lu ngerasa nggak nih tempatnya lagi? Gue nggak ngerasa bang, tunggu sebentar. Gue patahin ranting bang, itu rantingnya ya, 2 jari lah, lumayan besar kan, dengan cabangnya banyak. Gue patahin. Gue pikir numpang matain buat nandain klek. Ini gue patahin ya. Percaya nggak percaya, gue lewat situ lagi bang. Baru di sana semua keringet dingin. Udah setengah jam bang. Yang paling depan emang nggak bisa ngomong apa-apa nih, cuma jalan terus, tarik lagi tangkep. Yang kedua ngomong, astagfirullahaladzim bang, astagfirullah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Lihat bang, itu dahan yang gue patahin. Jalan lagi, astagfirullah. Mulai suara cekikikan, mulai bau dupa. Gue pikir ini ada yang masang dupa, jadi santai aja. Kalau masang dupa kan ada bau dupa kan khas bang. Ini lama-kelamaan kayak bau wangi. Akhirnya di sebelah kiri udah mulai ada yang manggil-manggil. Ketika yang manggil-manggil kita udah mungkin mau dibikin mental kita kacau kali ya. Ini yang kedua kali gue ngerasain. Yang pertama kan gue pernah cerita itu yang gue dari Gunung Slamet tahun yang lalu. Gue masuk ke area tuh yang kedap suara. Gue terjadi di situ. Panik semua bang. Break. Emang setiap panik kita pasti break. Turunin yang paling depan, kita tarik lagi si Sarah nggak apa-apa kan, diem, kita paksain minum. Nah nggak lama kita ngobrol, bang
ini gimana, kenapa emang ini nggak ada, lu bengong nggak, udah nggak apa-apa. Nah gue ngeliat, gue yang gue rasain, yang pernah gue masuk ke gelembung begitu, setahu gue yang pernah gue lihat daun juga pelan, kan gue pernah ceritakan. Itu terjadi lagi, gue lihat nih daun gue nggak cerita, panik nih bocah-bocah, slow motion gitu, slow motion. Yang baris ketiga cerita, bang ini kayaknya kita dimain-mainin, kita ada salah apa ya, udah nggak usah ngomong begitu, udah positive thinking aja, ini kita kecapean, pikiran kita lagi kemana. Baris keempat ngomong, bang perhatiin dah tuh pohon kok pelan ya, dengan gayanya gue yang sok meyakinkan. Kita kalau capek suka begitu emang. Apalagi kalau lapar. Udah santai aja di sini, kita sama-sama, selagi kita sama-sama nggak bakal kenapa-napa. Setelah ngomong-ngobrol udah oke, kita ngeliat ke depan, si Sarah hilang. Si Sarah hilang, bingung kita langsung berlima. Sarah nggak tahu kenapa, itu kan simpul. Emang temen yang orang Jawa Timur jago bikin simpul. Dia ngikatnya juga di belakang, itu bisa kelepas. Kita kelepas, sepanik-paniknya. Apalagi gue yang dari awal udah ketemu, pasti kan gue langsung mikir, waduh nih gimana laporan ini. Sedangkan di bawah kan kita kan naruh KTP dan sebagainya kan, ada laporan begini, sanksinya apa, udah wah pening banget kepala. Gue nggak tahu cara ngelepasnya gimana, di luar logika seperti apa, sampai gue nyalahin temen gue nih yang bikin simpul. Lu kan udah lu ikat, lu kan lebih pengalaman, karena bisa kelepas. Bang, untuk hal-hal kayak gini kita jangan main logika, kita cari dulu, jangan salah-salahan. Ya udah kita jalan bang, dengan ritme lebih cepat. Nggak ada sama sekali. Dan akhirnya tuh mulai teriak, kita lumayan panggil sedikit lah, kita nggak teriak banget karena gimana ya, si temen gue ini ngomong, panggil semestinya aja, nggak usah teriak-teriak ya. Ini juga kalau ketahuan, kita juga takut bang, maksudnya ada sesuatu yang begini yang disalahin kan otomatis yang lebih tua nih, senior. Dan pertanggung jawabnya agak ribet. Dan kita juga punya keyakinan nih pasti Sarah masih di jalan yang cepat. Kita jalan, itu masih kondisi lembong, dalam kayak gelembung gitu, kayak di dimensi lain. Kita baca, yang cewek yang satu lagi nangis dikejar-kejar emang. Sampai ditaruh di tengah, jangan taruh depan. Jalan, akhirnya sebelum sampai pos 2, itu ada suara Sarah. Suara Sarah bilang, jalan terus, gua di depan, jalan terus di depan. Kita dengar semua. Keren nih, kita dengar semua. Nah, ketika dengar suara kayak gitu, sekitar jam setengah 12-an, lumayan lama itu, sejaman kita dalam kayak gelembung. Kita keluar, jadi suara yang nomor 3 ini bocor. Alhamdulillah, kuping gue udah bener bang, bener bang, tuh udah enak tuh, daun. Emang tadi kan sempet daun kan pelan, udah pas gitu ya wajar, menurut gue sih wajar, maksudnya keluar dari zona yang tadi mencekam, jadi agak lumayan, dia mungkin takut tuli dan sebagainya kali ya, jadi dia agak sedikit ngomong alhamdulillah gitu. Ada suara terus bang, terus di jalur, gue di depan, kita semua dengar. Gue pikir ini petunjuk nih, gue bilang, dengar nggak suaranya? Dengar. Sar, tunggu bang, gue di depan, jalan terus bang, gue di depan. Akhirnya sebelum pos 2, sekitar gue sejam lagi ke pos 2, itu kan kurang lebih sejam, ada nenek-nenek. Gue pikir ini tadi kakek-kakek, ini nenek-nenek, ini apaan nih? Yang pertama gue adalah kaki. Lihat kakinya, kelihatan bang kakinya bang. Kita semua ngeliat, ada bang kakinya. Itu berhenti kayak kita ngeliat sesuatu, semua pada berhenti. Nenek-nenek diem aja, tikungan. Siapa yang mau nanya? Udah gue yang depan, gue maju. Nek, assalamualaikum, nggak dijawab. Nek, assalamualaikum. Senyum. Nek, ngeliat teman kita nggak sini tadi? Gue kasih tau, pakai keril warna hijau, tingginya sekian, rambutnya segini. Diem aja. Nah, senior gue tuh yang orang Jawa Timur masuk lagi, deketin gue, ngomong pakai bahasa Jawa halus, dasar halus-halusnya, karena kan gue nanya pakai bahasa Indonesia. Gue juga, temen gue beranggapan ini mungkin pakai bahasa Jawa nih. Ngobrol lah, ngomong pelan-pelan, sampai ngomong pelan-pelan, nenek-nenek cuma ngomong pakai bahasa Jawa halus yang intinya dia ngomong, jalan terus aja, kurang lebih nanti ketemu, dijaga, jangan diikat, pegang pakai tangan. Kata nenek-nenek seperti itu, bilang, iya nek, terima kasih banyak dan sebagainya. Nenek bilang ada, dibilang ada ini nggak beras, sisa beras. Kita emang nggak punya beras, kebanyakan dari kita ada sisa beras, dirangkum kita berbagi, berat.
Akhirnya dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nanti kalau udah beras tolong kasih di bawah ya, kalau ada yang perlu. Itu masih tetangga-tetangganya. Kita pikir oh mungkin ini warga Ranupane yang lagi jalan lah. Itu pikiran kita lah, kita nggak tahu itu udah jam setengah 12 udah jalan tapak. Nah temen gue nih yang orang Jawa Timur bilang, lu nyadar nggak ini jam berapa? Nah gue liat jam lagi, kan gue selalu pakai jam kan, setengah 12 lewat. Lu paham gak tuh siapa? Udah positif thinking aja, mungkin lagi jalan-jalan. Lu tahu kan ini kita lagi kesasar, kayak nggak nyampe-nyampe udah setengah 12. Lu jalan 4 jam, orang-orang pada 4 jam udah leha-leha nyampe ke Ranupane. Yaudah gue liatin ya, karena masih 10 langkahan. Gue jalan, gue headlamp gue matiin, pakai singer handphone pelan-pelan, gak ada sama sekali. Nenek-nenek itu nggak ada sama sekali, karena gue kurang yakin lagi. Gue deketin lagi sampai kelihatan lurus, itu masih pengkolan. Gue deketin lurus lagi, gue nyalain headlamp, nggak ada orang sama sekali. Di situ gue langsung ngomong, apapun yang dilakuin sama itu nenek-nenek, gue ngomong, saya banyak-banyak terima kasih dikasih petunjuk. Semoga ini tidak terjadi apa-apa dengan tim saya. Terima kasih atas segalanya. Gue balik lagi, ya gue ngomong seperti itu. Mungkin secara kasat mata nggak ada, tapi gue beranggapan kayak itu hawa nenek itu masih ada. Udah ngomong seperti itu, temen gue yang cewek ini penasaran, Bang Lino ngapain sih? Samperin, ngek. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Ya, temen gue nih yang perempuan yang satu nyamperin gue, di penasaran. Kan gue dari pengkolan ngejar, terus nggak ada. Terus gue ngomong kan dalam hati tadi. Nah ternyata dia ngusulin gue dari belakang, kepo deh. Nih Bang Lino ngapain sih? Gitu. Pas sampai situ dia langsung, pas sampai di pengkolannya kan gue di agak jauh dikit. Dia langsung diem. Gue pas balik kaget. Lu ngapain? Tanpa ngejawab apapun, dia kayak muka nggak enak sambil ngeliat ke atas. Tapi gue nggak ngeliat. Pas jalan, kenapa? Bang, ntar gue ceritain bang. Yaudah, gue pikir ini nggak beres. Yaudah kita jalan aja. Iya tadi gue kejar nenek-nenek tadi tuh, gue pengen bilang terima kasih, nggak ada. Ya bang, ntar nanti gue ceritain. Udah ketemu yang rombongan lain. Jalan kita jam setengah 12 lewat, sampai jam 12 lewat kita nyampe ke pos 2. Alhamdulillah ketemu si Sarah di situ. Si Sarah kondisinya lagi duduk, matanya tajam. Kita ajak ngomong, Sar, tadi aja teriak-teriak, kok sekarang diam aja? Kasih minum lagi. Kita sampai, gue tuh sampai khawatiran, sampai gue pegang kakinya. Bener nggak nih napak? Apa nggak bener? Jadi gue kayak jadi parno sendiri. Ini anak bener nggak nih? Terus sampai gue ngecek ke bawah nggak ada apa-apaan. Gue cek tasnya bener dan sebagainya. Kasih minum sampai tumpah-tumpah gitu kan. Kita tetap minumin. Nah sampai situ ada satu tenda di situ. Gue pikir nih tenda siapa nih? Kepo gue udah mulai lagi. Itu tenda siapa tuh? Coba aja bang. Ya udah, jam 12 lewat nggak enak nih. Gak apa-apa bang, cek aja dulu. Nggak ada sepatu. Permisi. Udahlah, gue buka itu tenda, nggak ada isinya. Tapi di situ ada kayak macam-macam bekas. Kalau gue bilang sih itu bukan pendaki ya, karena di dalamnya ada bekas-bekas kayak peralatannya beda. Dan juga ada kayak sajen-sajen. Gue pikir mungkin ada orang nyari wangsit mungkin di sini. Dan gue pikir udahlah, itu nggak penting banget. Gue tutup lagi. Sampai situ selesai. 12:30 kita jalan lagi. Dan sampai dari pos 2 ke pos 1 masih juga nggak ketemu jalan itu. Posisinya itu udah jam 12:30 lewat. Dingin, sedingin-dinginnya. Masih juga kedengeran suara-suara yang nggak jelas. Sampai juga yang di sebelah kiri kita tuh masih juga, sampai kita ada yang nimpuk bang, ditimbuk-timbukin di sepanjang jalanan. Nggak mungkin, setahu monyet itu malam itu nggak seagresif ini. Monyet itu kalau pagi, siang agresif, tapi kalau malam dimanapun tempat kayak gue misalkan di Denpasar atau di Bogor ketemu monyet-monyet begitu, malam mereka diam. Ini bukan monyet nih. Udah nggak lama kita jalan, berhenti lagi, briefing. Kita baca-baca doa lagi. Setelah baca doa, Sarah kejang-kejang. Dia kejang-kejang sejadi-jadi. Dia bilang udah mulai jangan lewat sini, tinggalin saya sendiri, saya mau pulang. Tolong jangan
pegangin saya, kan emang posisi kita pegangin, kita nggak ada yang paham, wah ini jangan-jangan asam lambung naik gitu. Emang kan kebanyakan kan asam lambung sama ketempel beda-beda tipis. Cuman kan orang Indonesia kebanyakan ketempel nih. Cuman emang itu bukan asam lambung. Sebelum jalan kita kan makan dulu. Udah jalan-jalan kita minum, bikin kopi, bikin teh, masih ada ransum kan, masih kita bikinin, bikin teh, itu teh baru mateng, kita kan tiup ya, melegak langsung. Wah nih dalam hati udah nggak beres nih. Akhirnya panggil teman gue yang senior itu, sini bang, ayo bang, ini nggak beres nih bang, ini kalau kita benerin siapa mau ngangkat, biarin aja selagi di depan mata kita, biarin aja jalan aja. Kalau dia ini setahu gue lemes saya, siapa yang mau nandu, berat nih orang. Yaudah deh, lu liatin deh, kita liatin lagi, lu depan gue belakang. Yaudah kita kerjasama lah, lu depan gue belakang, jadi koordinasi seperti itu. Udah selesai seperti itu, muntah nggak jelas, berbusa. Ini gara-gara teh kali, minumin lagi. Akhirnya ketemu lagi nenek-nenek yang tadi. Nah nenek-nenek bilang, akhirnya tanpa kita ngomong, si nenek-nenek kan tadi di belakang kita, dia baru jalan. Kalian terlalu banyak masalah di jalan, jadi terlalu banyak hambatan. Kalian tuh melewati beberapa perkampungan kasat mata, kata nenek. Kalian melewati perkampungan kasat mata, pegangin teman kalian. Jadi dia ngomong bahasanya tuh halus sampai kita tuh, ini bahasa apa ini? Maksudnya orang Jawa Timur kan kental, maksudnya bukan halus, tapi dia ngomong halus. Jadi sedikit banyak kan orang Jogja ngerti lah gitu. Dia ngomong terlalu banyak masalah di jalan, terlalu mengganggu banyak orang, dan di hari itu ada perayaan makhluk halus. Gue nggak paham perayaan apaan, yang pasti lagi ada perayaan. Kalian terlalu banyak masalah jalan, lebih hati-hati lagi. Teman kalian ini jiwanya masih di belakang, tunggu sebentar lagi baru diajak pulang. Kita bingung, jiwanya masih di belakang, berarti si Sarah ini jiwanya masih di belakang. Jadi ini raganya, jiwa masih di belakang. Nah ketika ngomong seperti itu, tanyain sama teman kalian yang satu, jiwanya Sarah di belakang. Jadi di situ juga akhirnya teman gue yang cewek ngomong, ketika gue bilang terima kasih di nenek-nenek ujung tuh, dia ngeliat Sarah di atas. Dia ngeliat Sarah di atas, di depan siapa ya? Sarah dengan muka merenyum, masih senyum-senyum. Itu dia pengen nangis nggak bisa, pengen teriak nggak bisa. Dia ngeliat Sarah, bukan gue pikir ini orang ngeliat dedemit, ngeliat setan gitu ya. Gue pikir dah ntar aja ceritanya. Dia bilang terbang, udah ntar aja ceritanya. Dia pengen ngomong Sarah di belakang bang, cuman speechless deh. Gue merinding jadi situ. Jadi itu di depan siapa ya? Dan dia masih speechless. Jadi masih bingung mau ngomong nggak. Gue jadi kayak miskom yang gue pikir dia ngeliat setan. Kan emang kan kita pendaki gunung kok ngeliat setan pamali banget ngomong di tempat. Ceritanya ntar sana. Cuman dia berpikir ini harus diceritain sekarang. Kalau sampai ke bawah itu siapa ya gitu. Udah sampai itu nenek bilang jiwanya masih di belakang. Sampai gue ngomong jiwanya di belakang, apa mungkin bisa baik-baik kayak semula mbah gitu. Bisa, tunggu sebentar, kalian bikin lagi kopi pahit, tinggalin deket tenda. Akhirnya temen gue, udah nggak ada salahnya kita begitu bikinin. Udah bikin maunya dia, kita baca lagi gimana. Akhirnya si temen cewek ini jadi berpikir bahwa nih Sarah udah nggak bisa. Ini gue persis banget kayak, makanya kenapa yang film KKN itu bisa naik, karena mungkin di film KKN ini mereka udah meriset semua anak pendakian, meriset semua kejadian horor di tanah Jawa. Dan emang gue ngalamin sendiri, si Sarah ini ngeblank, jalan-jalan, ngences. Minum gue paksain, kan kita takut dia dehidrasi, makanya kita paksa-paksain. Nah teman gue yang perempuan ini nangis, jadinya beranggapan bahwa kita mau balik, takut kita juga kejadian seperti ini, kita tinggalin, tapi teman kita begini, ini harus bagaimana, sedangkan kita nggak nyampe udah 1:30. Jadinya udahlah, akhirnya kita bikin kopi pahit bang, satu. Itu gelas gue ingat banget ditaruh di situ, karena yang di tenda yang kosong itu bang ya? Iya, ditaruh di situ. Gue ingat banget karena
gue bawa gelas kan ada, ya namanya gue kan selalu bawa cadangan. Gue ingat banget tenda gue taruh situ, tak taruh. Selang 5 menit udah kita jalan yuk, bismillah, kita udah jalan seperti ini. Karena nenek terakhir tadi ketika ngomong gitu cuman bikin kopi pahit 1 dekat tenda, selebihnya kalian berserah aja, ikhlas sama yang maha kuasa katanya. Nenek itu jalan, kita sampai gue penasaran kan, gue sungkem. Itu tangan nenek-nenek dibilang hijau apa biru apa hijau, nggak pucat, tapi aneh aja tampak. Gue salim, baunya tuh bau lobak, tau nggak lobak? Lobak putih. Lobak yang putih ya? Iya, gue juga. Terus nggak ada yang mau, baik makasih nek, emang gue salim karena gue penasaran. Baik lagi tuh nenek, nggak ada yang mikir tadi kan kita udah ketemu, nggak ada yang berani ngomong nek tadi kan kita ketemu, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Udah bilang terima kasih, nenek tuh jalan. Setelah 5 menit kemudian kita jalan alhamdulillah ketemu pos 1. Di pos 1 itu masih Sarah masih nggak bisa ngapa-ngapain. Gue masih bilang, ini baliknya kapan? Pos 1 gimana? Udah bismillah sampai pos 1 kan. Lu sadar nggak kalau kita mau jalan itu ada pipa panjang. Iya. Nah, ketemu pipa panjang, gue saking senengnya gue bawa kayu kan, kaki gue udah sakit banget. Gue jeleknya gue ketok-ketok. Gue bilang, gue seneng gini, ketemu pipa, lu tahu kan tandanya ini pipa logika ya. Ini pipa untuk ke warga desa. Sejauh apa sih ini? Happy gue. Oh, tapi Sarah kondisi masih begitu, masih ngeblank. Gue itu jam 1 ketemu pipa, jam 2:30 masih belum ketemu pos bayangan. Kata temen gue, bang, kan dibilang kita jalan terlalu banyak masalah. Lu bikin ulah, astagfirullahaladzim. Setelah gue minta maaf lagi dan sebagainya, gue baca doa sekuat tenaga. Alhamdulillah jam 3 lewat gue ketemu pos bayangan. Dan lebih parahnya lagi, ketika dari pos bayangan ke Gapura dekat. Setelah setengah jam nyampe lagi, kurang lebih 3:30 tuh, tek, wallahu alam, percaya nggak percaya, si Sarah sadar. Dan dia cuma ngomong begini, kok gue udah nyampe sini? Sar, lu nggak sadar? Gue taunya kita lagi di pos 4 duduk, katanya. Pegel nggak? Enggak. Wah, ini mah trekking nggak ada happy-happynya. Semua pada gerem, pada kesel. Lu kalau ngomong jaga. Kok udah sampai sini sih gue? Terus kata yang temen gue senior, gue bilang juga apa bang, coba kalau dia sadar. Ya udahlah, yang penting udah jadi. Akhirnya dia ngomong, gue di pos 4 itu duduk. Pas gue duduk ngeliat Tanu Kumbolo, selesai ada orang yang kayak komat begitu. Gak ada masjid, Sar. Tapi gue denger katanya. Terus ya gue denger, gue nengok, udah gak ada katanya. Terus gue ngeblank deh. Jadi itu udah merasa duduk, pas dia ngeliat kanan kiri kita udah gak ada. Jadi ternyata kita di jiwanya si, menurut gue ya ngomong di situ tuh, kayaknya lu beda alam nih, kayak ketarik jiwa lu, raga lu sama gue. Raga lu masih ditinggal semua. masih di situ. Gue ngeliat kan lu tega banget, gue sendirian, udah gue paling kecil. Udah ngomong begitu, nah ada tuh petugas, baru turun jam segini. Dan jam berapa emang? Harusnya jangan jam segini, bahaya, udah 3:30 loh. Kita dari jam 6, Pak. Wah, mulai panik tuh, kayak tuh warga sekitar. Dia pakai sarung, kuat dia pakai sarung sama jaket tipis. Dia cerita kalau dia tuh suku Tengger. Yang gue tahu, oh iya suku Tengger, ciri khasnya biasanya sarung. Iya. Gue baru, oh iya, ini suku Tengger. Gue cerita, ini ada perayaan apa, dia ngomong di atas sana yang bener-bener harinya itu emang bener-bener hari-hari makhluk halus. Dia ngomong, kamu pasti ketinggalan. Ya, dibaca-bacain, enggak, bersih kok ini, kebanyakan emang sampai sini pada pergi. Kita ceritain, ternyata benar si Sarah itu jiwanya ketinggalan semuanya, raganya sama kita. Nah, yang pasti temen gue cerita di pos 3 ke pos 2 itu ketarik. Jadi si Sarah itu teriak, jangan ninggalin gue, jangan ninggalin gue. Cuman kita nggak ada yang dengar. Dan pas di tikungan dia ngomong, di tikungan gue ketemu lu, gue teriak-teriak, gue ditarik-tarik, gue teriak lu nggak ada yang, lu juga kan lu ngeliat gue, kenapa kayak orang ngeliat setan. Sarah tuh kan ditarik. Jadi tuh temen gue yang perempuan nih mau teriak salah, apa salah, Sarah ngeliatnya dari atas, tahu
Bang, lu gue nih, kok lu malah ngeliatin ujung, lu ngeliatin apaan? Gue ngeliatin nenek-nenek, nggak ada. Gue teriak, gue tanya sama perempuan, lu ngeliat saya nih? Sarah ngeblank bang, orang putih yang bener-bener udah kayak orang dibedakin. Makanya gue bilang ini Sarah bukan, tapi itu Sarah. Kok bisa nyangkut di atas pohon begitu berdiri dan nggak pegangan, nggak apa-apa, kayak ngambang. Makanya gue bilang itu siapa gitu. Lu kenapa nggak ngasih tahu? Gue di posisi situ gue shock. Oke. Dan alhamdulillahnya ada sosok nenek-nenek itu, dan kata si yang nolongin gue ini, yang orang suku Tengger, itu adalah jin yang baik. Dia yang mengarahkan, dia kayak yang dituakan di situ. Makanya ketika gue dalam hati minta maaf, kelakuan kita juga dijaga, Sarah bisa balik karena semua juga atas bantuan itu nenek mbah itu sih, nenek-nenek. Jadi benar-benar di situ kita benar-benar shock. Dan lebih parahnya lagi, ya keselnya itu ketika keluar gerbang, si Sarah ini seakan-akan nggak terjadi apa-apa, dan ya maklum ya anak kelas 3 SMA, gila, nggak ada asik-asik ini nge-track, nggak ada rasa capek. Wah, kita kesel banget di situ. Lu tahu jam 6 sampai setengah 4 itu berapa jam? Kaki kita sampai nggak berasa. Alhamdulillah situ tuh. Parah banget, itu pengalaman yang kalau kita salah tindakan aja ya, mungkin si Sarah ada kemungkinan besar nih, yang kata si mas-mas kita yang di luar gapura itu, Sarah bakal terjebak di dalam. Oke. Itu ngeri banget kalau sampai ke itu. Gue nggak bisa ngebayangin bilang ke petugas bahwa aduh, nggak mau bayangin, di luar nalar dah pokoknya tuh. Jadi orang gila, bener-bener ngeblank gitu. Tapi kita amannya itu alhamdulillahnya juga nggak kepo sama kejadian gamelan. Jadi sebenarnya itu pas di gamelan, cewek yang kedua ini ngomong nggak ada jalan kecuali jalan setapak, tapi di saat itu ada jalan menuju ke bawah. Pinternya dia itu, dia nggak bilang ke kita bahwa ini ada jalan buat kemana, karena dia merasa nggak mungkin ada gamelan di sini. Emang bener ternyata di situ sedang ada terjadi suatu keramaian, suatu kayak mungkin kayak acara perayaan, ya. Dan dia nggak ngomong ke kita karena dari awal kita udah ngomong apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, yang kita alamin, ceritanya ntar Ranupani, jangan di sini. Itulah attitude seorang pendaki, Bang. Attitude ya. Kalau Kayaknya udah ngeliat sesuatu pasti ceritain nanti kode di bawah ya. Kode di keras bawah gitu. aja, iya. Emang takutnya panik, dan akhirnya kita nggak tahu kondisi masing-masing orang ya. Makanya ya di situ gue sebagai yang dituakan di situ berusaha supaya coba berpikir secara logika aja lah udah. Selebihnya nanti kita cerita di base camp bawah. Gitu. Dan akhirnya semua rombongan bisa kembali ke rumah dengan selamat ya, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika gue sampai ke Tumpang pun, di Tumpang kita kan sempat tuh 3:30, terus ada karena rombongan udah pada pulang, kita kolektif buat ikut mobil kolbak, karena kan itu sayur-sayuran. Kita ngobrol, yaudah kita kasih bensin satu orang 30.000 sampai Tumpang. Ternyata di bawah masih ada beberapa teman-teman yang masih ya ngegabut lah, cerita-cerita di atas. Kita cerita di situ, wah itu hebohnya sampai yang jaga pun bilang, ya untung aja tuh balik, kalau enggak itu sampai ke base camp di Tumpang bakal ditanyain, karena sebenarnya juga kejadian itu bukan yang pertama kali. Cuman kan ini berani gue expose, berani gue speak up supaya selain edukasi untuk beberapa pendaki untuk menjaga attitude lah. Iya, benar. Supaya lebih peka dengan alam, dengan gunung, karena pada dasarnya gunung kan bukan buat ditaklukkan. Dan kita juga harus ingat bahwa kita adalah tamu di sana. Jadi harus benar-benar jaga attitude. Kesalahan gue yang terbesar di sana adalah gue terlalu memaksakan untuk summit jam 10 pagi itu. Gue sih ngomong sama ranger, Bang, gue sorry nih, kan paginya kan ada jemputan ke atas lagi, gue ikut ke atas buat yang ke Bromo. Gue ngomong, gue minta maaf. Sebenarnya jam 9 pagi itu adalah saran. Seperti halnya beberapa pendaki disarankan hanya untuk sampai Kalimati. Benar.
Kayak Bener nggak? asuransi gitu. Asuransi cuma sampai Kalimati. Jadi kalau lu mau sampai ke atas, itu udah urusan lu. Yang pasti kita sudah briefing. Asuransi hanya sampai Kalimati. Jika sampai dari bawah ke atas, itu urusan kalian. Asuransi nggak mau nanggung. Tapi pas naik ke atas, kita menyarankan hati-hati ketika turun, agak belok ke kiri karena lurus terus nanti ada blank 75. Jam 9 harus sudah semuanya pada turun. Dan gue ngomong kan jam 10 masih di atas, itu adalah hak semua orang. Kalau cuman kita hanya, kata si Ranger, kalau bisa jam 9, karena sebenarnya itu kemungkinan besar di atas jam 12 atau jam 1 baru racun-racun itu ke arah pendaki. Cuman kita spare waktu panjang, takutnya ada pendaki yang bener-bener udah nyampe, dikit lagi nyampe, ya seenggaknya kan ada spare waktu lagi 2 jam. Jadi emang ranger di sana tuh bener-bener akurasi hitungannya hebat banget. Gue sih ngomong sih sama mereka, gue minta maaf ya, jangan anjurin ke junior yang lain lah katanya. Emang salah. Jadi kan lu tahu bang, kalau misalnya evakuasi Semeru seperti apa trek kan nggak amit-amit lah, semoga nggak ada terjadi kayak kejadian senior kita yang tahun 80-90-an itu yang pada hilang dan sebagainya. Ya lebih cenderung harus pandai-pandai memaksimalkan, memperhitungkan waktu sih ya. Kita tahu diri ketika musim hujan kayak lu tadi sebelum kita podcast kita ngobrol-ngobrol, lu podcast summit keadaan pas lagi habis hujan, tanah jadi enak. Pas gua kemarin lagi panas-panasnya 2 kali langkah turun kan 3 kali langkah 2 langkah turun gitu kan. Jadi emang harus benar-benar diperhitungkan. Benar. Lebih ke situ sih ke penanganan. Dan yang terpenting dari sebuah perjalanan itu bisa kembali ke rumah dengan selamat nih bang ya. Benar. Itu tujuan utama sih. Bukan tujuan, kalau menurut gue itu udah kewajiban kita buat pulang lagi gitu ya. Jadi tujuan kalau gue jalan nih, kan gue pernah ngomong sama lo ya, puncak adalah tujuan. Benar. Tapi pulang ada kewajiban kita. Benar. Jangan disalahartikan tuh bang. Jangan. Benar. Ya masalah tujuan, kalau lu nggak nyampe kan urusan belakangan. Kalau masalah kewajiban kan tuh harus lu lakuin, pertanggungjawaban lu sama keluarga. Jadi kayak mindset ke beberapa pendaki tuh kadang-kadang memaksakan kehendak untuk nyampe ke atas gitu. Ada lagi yang ngomong puncak bukan tujuan, nggak bisa. Lu kalau puncak bukan tujuan mendingan camping. Puncak bukan tujuan, lu ngapain naik gunung? Camping gitu, ada camping, bener, lu mending camping di base camp gitu. Puncak itu adalah suatu tujuan. Dengan garis bawah. Ada syarat tertentu nih. Puncak gitu. Puncak adalah tujuan, tapi pulang adalah kewajiban. Bener banget bang. Nah sedikit gue mau nanya-nanya bang tentang perjalanan lu pada saat itu nih. Berarti dari awal itu lu sendiri ya? Dari awal nggak, gue itu ikut open trip. Iya. Jadi gue ikut open trip, cuman meponya di Tumpang. Karena emang rencana pen sendiri, baik lagi karena emang gue harus memperhitungkan nih. Maksudnya setiap gunung pengelolanya beda. Dan gunung Semeru itu terkenal rangernya yang tegas. Kayak beberapa temen gue tuh bilang, dulu sebelum film 5 cm boleh nyemplung, sekarang udah enggak. Cara ngambil air di rakum aja udah ada caranya. Jadi lu nggak boleh nyuci piring itu buang situ, karena itu secara nggak langsung air suci tengger. Gue dulu sempet domelin bang sama ranger itu waktu briefing. Waktu briefing. Iya, waktu udah gue kan ketiduran gitu. Domelin gue. Iya, emang parah soalnya kalau keren. ketemu di sana satu rombongan disuruh pulang. Iya, benar. Jadi nggak cuma 1-2, kalau misalkan 1-2 itu masih mending. Kadang-kadang itu panggil semua rombongannya, ketika rombongan ini kan dikasih tahu waktu briefing, sekarang pulang atau nggak boleh naik ke sini lagi. Jadi mau nggak mau ya pulang. Jadi emang Gunung Semeru itu memang terkenal dengan selain tegas, mereka tuh punya sistem yang keren banget. Jadi kayak sumber daya manusia SDM-nya keren. Jadi kerjasama antara masyarakat sekitar sama perhutaninya sama juga perhutaninya. Jadi emang bagus, keren. Jadi sebelum jalan aja kan kita kadang-kadang emang dikumpulin di aula tuh untuk di briefing berganti-gantian. Kayak tadi bilang lu tidur aja dimarahin ya kan. Itu emang keren banget. Pengalaman menurut gue itu pengalaman yang ya jadi pelajaran sih buat gue. Yang benar juga di saat ranger lagi briefing nih dikasih tahu kan tanda-tandanya ini. Nggak boleh ini, sama satu lagi nggak boleh
kencing di bawah pohon yang udah dililitin kain putih. Iya, itu malah gue nggak dikasih tahu. Oke. Nggak ada pemberitahuan, cuman. Tapi lu berpikir ini nggak sih Bang, mungkin nih dari efek itu semuanya dari situ nih. Kejadian yang kejanggalan-kejanggalan yang lu alami sama teror-teror itu terjadi dari situ nih. Bisa jadi. Soalnya kan tadi yang gue bilang sebab akibat. Nggak mungkin lah ada akibat nggak ada sebab. Iya benar ya. Cuman kan untuk mengetahui lebih dalamnya lagi, gue bukan tipe kalau orang yang mau kepo tentang makhluk-makhluk seperti itu. Masalah kelar, udah, case close. Kalau gue makin tahu, waduh, ribet lagi ntar urusan yang ada gue panjang di sana, makin tahu, makin kepo. Belum lagi nanti ada beberapa, setahu gue sih, sepanjang jalanan ya, waktu gue di Orok-Orok Kolombo sampai ke Kalimati, itu banyak banget beberapa suara yang ingin memberitahukan sesuatu, dan gue gak mau tahu. Kita ini udah berdalam. Kan gue tipe kalau orang yang ketika mendaki, benar-benar menghayati, kayak menikmati banget gue sendiri. Gue nggak demen tuh jalan dengan nyampah omongan, teriak-teriak biar kelihatan, nggak mau. Jadi lu jalan aja. Gue setiap mendaki selalu jadi sweeper. Karena apaan? Ketika lu di sana, gue pengen nyantai. Gue pengen nikmatin ini momen. Beda kalau pas lagi summit atau pulang malam, gue pasti nempel. Karena itu beda lagi tuh ya. Gue nggak mau, karena gimana pun juga gue tamu di sini, gue nggak mau nantang. Tapi ketika masih siang, udah ikutin jalan aja, gue nggak mau nerobos, nggak nyari jalan, ikutin jalan. Lo tau sendiri kan, healingnya dapat banget. Jadi emang bener-bener enak tuh suara-suara. Kesini bang, tolong. Itu suara, apalagi ketika gue kelongkap cerita ketika gue pup. Pup, mungkin beberapa pendaki juga setuju. Pup yang paling bagus view-nya adalah ketika kita pup di Kalimati. Madep Semeru. Wah, anjir, keren banget. Gue cari spot yang bagus. Wah, kan toiletnya udah rusak. Gue cari spot yang bagus, ilalang tinggi-tinggi. Gue congkel. Itu spotnya keren banget. Gila, jadi gue sambil ngeliat Mahameru. Itu keren Sambil banget. ngerokok tuh Bang ya? Iya, itu karena ada orang nggak? Ada Bang. Oh, jauh. Santai ya Bang, mantep nikmatin. Dan di situ aja gue dengar kayak, Bang, nanti sebelum ini nanti ada Arcapada ke kiri. Gue nggak paham. Bang, kayak ada suara yang manggil. Bang, kiri, kayak suara yang kalau seandainya gue ikutin, itu gue nggak mungkin nggak bakal nyampe ke atas mungkin ya. Soalnya kebanyakan suara-suara itu mengarahkan gue ke suatu tempat yang dilarang. Kan ada satu trek tuh yang udah nggak boleh lagi tuh, yang dari naik ke arah Klik apa ya, yang ke kiri itu udah nggak boleh lagi. Gue diarahkan ke sana. Cuman gue pikir ini trouble nih kalau gue ke sana. Gue tetap di benang merah, gue tetap di jalur, gue di open trip, gue tetap koordinasi sama yang di depan, gue tetap di jalurnya gitu. Suara-suara itu ada, apalagi yang jelas itu yang pas gue dari Orok Kolombo sampai ke Kalimati. Itu jelas banget suara tuh. Tapi lu masa bodohin Bang pada saat itu ya? Enggak, gue nggak bodoh, gue pengen healing, gue nggak jadi ganggu. Lu mau ngomong apa? Bodoh amat. Itu juga gue beberapa saksi keganggunya, ada beberapa kebetulan ada orang Malaysia 2 orang. Dia itu tahu bener ketika waktu malam-malam sampai dia nggak mau diriin tenda di sebelah gue. Orang Malaysia ada. Dia ikut juga di trip itu. Cuman dia tahu begitu, gue kasih tau cuman mending di sono deh. Dia suami istri. Akhirnya dia agak ngejauh, dia nggak kena tuh. Gue yang gue takutin, lu nggak ngerti tentang sakralnya gunung ini, lu nggak ngerti tanah Jawa seperti apa sih kulturnya. Jadi jangan ke bawah-bawah deh. Gue sampai mikir begitu. Biarin gue aja lah gitu. Iya, biar gue sama teman-teman gue kalau apa-apa jadi enak di tangannya. Kalau dia kan kusut ntar. Ada. Kalau ada penonton di Malaysia juga ada orang Malaysia ikut gue 2 orang. Iya. Takutnya kalau misalkan penunggu gunung itu ngikut ke sono Bang, bisa pulang nggak tuh ya? Yang gue takutin bukan malah itu. Dia bermasalah di sini, kusut. Keluarga di mana? Iya benar. Takut gue, makanya pas gue tempat ketemu pas pulang, dia langsung jalan. Cuman dikagetnya ketika ditumpang, baru dia cerita dengan bahasa Malaysianya. Iya pantesan Bang Rino nyuruh kita agak ngejauhan. Kita dari jauh tau nggak Bang? Ngeliatnya di situ bener-bener nggak enak banget hawanya. Emang iya. Saya di Malaysia juga ngerasain seperti itu. Makanya ketika disuruh ngejauh, saya ngerti gitu. Saya ngerti dengan kan kalau orang sana kebanyakan dicampur bahasa Inggris ya.
Ya, jadi campur-campur ngomongnya lucu banget ya pokoknya. I know what you mean. Iya kalau ngerti mah. Gitu. Iya, I speechless waktu Bang Rino bilang sana sih Ki. Ya, I speechless. Iya kan ngomong gitu. I ngerti, yaudah kita jangan di sini. Gitu. Menjauh. Sampai situ dia paham dan juga dia ngerasa ada hawa-hawa yang gak enak. Dan sampai tumpang pun itu emang nggak boleh, emang itu daerah yang sakral, nggak boleh. Ternyata di balik itu biasanya orang pada ngasih sesajen, tapi gue nggak ngeliat. Gue nggak se-ekstrim itulah ngeliat sesajen dikincingin, emang nggak ada. Jadi emang ya buat pelajaran. Benar. Namanya waktu tahun segitu ya Bang ya. Iya. Jadi kan dari kesalahan itu kan kita bisa buat belajar ke depannya kayak gimana. Iya, emang sehabis itu sih beberapa teman-teman di open trip pulang, gue ngasih edukasi ke mereka buat pelajaran. Si Sarah begini ini ceritanya sendiri Jangan seperti diulang apa. lagi lah kayak gitu. Soalnya kan nggak semua gunung karakternya sama. Jadi ya hormati kultur yang ada lah. Benar. Oke nih, Pak Rino, thank you banget nih. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Ya paling pesan-pesannya seperti sama lah kayak kemarin. Jadi lebih menghormati kultur yang ada dan selalu tanemin di kepala bahwa kita mendaki gunung adalah tamu. Apapun yang kita lihat di sana, ibarat kata mereka akam di sana. Kita tamu, jadi nggak usah beranggapan bahwa kita mau nakukin gunung dan sebagainya. Dah, pokoknya tahu adab, jaga sikap. Benar banget ini. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih pastinya. Bener, jadi kalau seandainya lu mendaki semua, tujuannya kemanapun, sekarang internet udah banyak, tolong di browsing. Cari barengan nih. Cari barengan, kalaupun sendiri, saran gue, lu mendingan kalau emang nggak tahu medan dan sebagainya, tunggu di base camp, cari barengan. Karena gue tahu persis temen gue tuh yang suka mengevakuasi beberapa korban, susahnya seperti apaan, sulitnya seperti apaan. Jadi ya sama-sama menghargai lah. Nah, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Rino nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.